Selamat pagi para pemirsa Daily Wisdom dimanapun saudara berada. Bagaimana dengan kabar saudara hari ini? Ada sukacita? Dan biasanya kita dengan antusias menyambutnya amin. Ya, amin itu suatu jawaban sambutan keyakinan dari sebuah harapan untuk tetap dapat memiliki kegembiraan dalam hidup. Karena hanya dengan kegembiraan dan sukacita yang kita miliki, maka setidaknya beban pergumulan yang sedang kita hadapi tidak akan menyeret dan menenggelamkan kita pada persoalan-persoalan yang pada akhirnya membuat kita lumpuh dan kehilangan pengharapan. Nah, saudara yang terkasih, beberapa waktu yang lalu manakala saya berada dalam ruang isolasi, para kolega, hamba Tuhan, dan sahabat-sahabat anggota Jemaat GKI Peterongan dan juga sahabat-sahabat yang lain, mereka selalu mengatakan semangat pada saya. Ayo Pak Jerdi, ayo happy, sambil mengirimkan gambar dan video yang lucu-lucu agar saya bergembira. Ada juga yang mengirimkan ayat-ayat firman Tuhan untuk meneguhkan dan menghadirkan sukacita. Dan salah satu ayat yang sudah tidak asing lagi adalah dari Amsal 17 ayat 22. Hati yang gembira adalah obat yang manjur, tetapi semangat yang patah keringkan tulang. Rupanya kegembiraan itu akan menaikkan hormon endorfin yang kemudian berakibat pada sistem imun yang bekerja lebih baik, yang berarti meningkatkan imunitas seseorang sehingga menjadi benteng kekebalan tubuh atas semua virus yang menyerang dalam tubuh. Bahkan dalam penelitian, hormon ini bekerja mencegah munculnya sel kanker. Hormon ini juga menghilangkan rasa sakit ataupun nyeri pada tubuh serta membuat seseorang menjadi rileks, tidak tertekan atau stres. Dalam penelitian, 9 dari 10 pasien yang datang ke dokter atau sarana kesehatan, penyebab utama dari penyakit yang dikeluhkannya ternyata berhubung dengan ketegangan, pikiran ataupun disebut stres. Stres yang berkepanjangan akan merusak fungsi sel, jaringan, dan organ serta mengganggu metabolisme tubuh dan menekan sistem kekebalan tubuh. Tidak hanya stres, tapi sikap-sikap negatif lain seperti kemarahan, kekecewaan, kekhawatiran, ketakutan akan menghambat tubuh dalam mengatur fungsi keseimbangan fisik, mental, rohani, dan sosial. Oleh sebab itu, apa yang dikatakan dalam Amsal itu benar, bahwa kegembiraan atau sukacita adalah obat yang manjur. Saudara, setidaknya 50% pengobatan ketika kita sakit, hal ini tercover dengan suasana hati yang ada di dalam diri kita. Obat-obatan kimiawi ataupun herbal hanya sebagai pelengkap dari tindakan medis yang dilakukan. Permasalahan dan pergumulan selalu ada. Bahkan selama kita hidup, mustahil untuk menghilangkan permasalahan itu dari hadapan kita. Namun yang penting di sini adalah dibutuhkan satu sikap kita. Bagaimana kita merespon setiap kondisi yang kita alami. Kondisi yang terberat sekalipun. Apalagi di masa pandemi seperti sekarang ini yang membuat beban yang harus kita tanggung bahkan sampai ancaman yang bukan hanya ekonomi, tetapi juga kesehatan bahkan nyawa kita sendiri. Di mana pilihan akan saudara ambil? Tetap tenang, berserah pada Tuhan sambil bergembira dengan menaikkan syukur seperti yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam Filipi 4 ayat 6. Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Hendaklah kebaikan hatimu diketahui semua orang, Tuhan sudah dekat. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga,
tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Perhatikan beberapa kata kunci yang dianjurkan oleh Rasul Paulus. Bersukacita, kebaikan, janganlah khawatir, berdoa, dan mengucap syukur. Saudara, mari kita masuki kehidupan kita hari ini dengan tetap bersemangat dan merespon setiap peristiwa-peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita dengan tetap bergembira. Tidak usah khawatir, berdoa selalu dan bersyukur, karena itulah obat yang manjur. Selamat pagi, salam sehat selalu, Tuhan memberkati.